Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indosiar dan ibu-ibu yang hadir di studio. Pagi hari ini kembali kita bisa sama-sama lagi di sini tentunya di Mama dan A. Iya, pagi ini kita akan membahas tema tentang peran mukmin terhadap mualaf. Baik, saya akan langsung absen dulu majelis taklim yang sudah hadir di studio. Yang pertama adalah majelis taklim Al-Ikhlas Cirebon. Waalaikumsalam. Lemes amat ibu. Balik lagi biar kencang. Biar kencang ya. Biar kencang. Iya. Al-Ikhlas Cirebon. Berapa orang ini bu? 60. Oh, semuanya pada lemes. Belum makan ya? Udah belum? Ya, nanti setelah ini silakan makan ya bu ya. Ya. Udah disediain kok sama anaknya masing-masing ya. Yang berikutnya adalah majelis taklim Karmanda Tasikmalaya. Waalaikumsalam. Baru Tasik jam berapa ibu? Jam 6 dan jam 8. Oke, yang penting sampai sininya bareng ya bu ya. Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah majelis taklim Nurul Iman Cilengsi Indah Bogor. Cilengsi Indah berarti Jonggol ya bu ya. Dekat pasar Jonggolnya enggak? Hah? Oh, flyover. Di bawah jembatan rumahnya nih semua. Ya, baik, sekarang kita akan ikuti dulu tausiah mama tentang peran mukmin terhadap mualaf. Silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran mukmin terhadap mualaf. Siapa sih mukmin? Orang yang beriman kepada Allah, yang beriman dengan rukun iman yang 6, semua bukan hanya percaya, tapi mereka melaksanakan keimanan mereka dengan ke-6-nya. Itulah orang mukmin. Siapa yang namanya orang mualaf? Orang mualaf yaitu orang yang masuk agama Islam, baik yang dibujuk hatinya ataupun yang terbujuk hatinya sehingga mereka masuk dalam agama Islam. Itulah yang dimaksud dengan mualaf. Mereka masuk Islam bukan paksaan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Apa diancam agar mereka masuk Islam? Tidak. Di zaman Rasul sendiri, tidak ada yang dipaksa masuk Islam. Mereka mendapatkan hidayah setelah mereka tahu betapa mulianya Islam. Betapa agungnya Islam, saling hormat menghormati, saling menghargai, saling tolong menolong, saling bermusyawarah, kalau ada kesalahan saling memaafkan. Ketika mereka melihat kenyataan ini, mereka terbuka hatinya, lalu mereka menyatakan 2 kalimat syahadat masuk Islam. Anda lihat contoh. Mereka masuk Islam bukan karena keterpaksaan. Dalam sejarah dikatakan tiap Rasul lewat ada ibu-ibu ngeludahin. Suatu ketika beliau lewat tidak ada ibu ngeludahin. Dia nanya, mana ibu tukang ngeludahin? Sama bapak-bapak tetangganya. Lagi sakit. Rumahnya di mana? Nabi menjenguknya. Begitu Nabi menjenguknya si ibu tadi kaget. Saudaranya aja anaknya belum ada yang jenguk. Nabi menjenguk. Bahkan Nabi nanya, sudah makan, sudah minum? Rasul mengambilkan minum, diberikan minum tadi. Orang tadi terkagum-kagum betapa mulianya hati umat Islam. Lalu orang tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat karena dia berbuat salah pun tidak dikesesali, tidak dibalas kejahatannya. Banyak sejarah yang bercerita tentang ini. Saya rasa kalau ini bercerita kepanjangan. Itu contoh diantaranya kenapa mereka mau masuk agama Islam. Karena mereka lihat bagaimana baiknya pergaulan seorang muslim. Kita lihat. Yang namanya orang mu'alaf, saking orang beriman, wajib menolong dia. Termasuk diantaranya mereka berhak menerima zakat. Anda silahkan lihat di dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin
wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum. Zakat, siapa yang berhak menerima zakat? Fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, yang hatinya telah masuk Islam, dapat hidayah dari Allah. Jadi dalam ayat ini kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim, wajib merangkul orang-orang yang mu'alaf, orang yang masuk agama kita. Biasanya mereka dikucilkan oleh keluarganya, dibuang oleh keluarganya, sehingga buat makan pun susah. Karena mereka membela akidah Islamiyah. Maka kita sebagai seorang muslim perlu menolong mereka. Caranya bagaimana? Orang mu'alaf memerlukan dua, tuntunan dan bimbingan. Kita tuntun mereka dalam agama yang mereka sekarang mentaatinya. Kemudian kita pun membimbing mereka. Tidak cukup mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat langsung kita lepas. Karena perlu tuntunan dan bimbingan. Tanpa tuntunan, tanpa bimbingan, bisa jadi mereka terombang-ambing lagi. Bahkan mungkin nanti akan kembali kepada agama mereka. Kenapa? Islam adalah agama kedamaian, agama ketenangan, agama kebahagiaan. Begitu mereka masuk Islam, biar mereka tahu nih, umat Islam damai. Makanya aneh di negara kita. Umat Islam dibilang teroris, kata siapa? Kebetulan yang teroris beragama Islam. Bukan Islam teroris. Kita masih umat Islam, nggak terima digituin. Tidak semuanya Islam teroris. Kebetulan ada teroris yang beragama Islam. Benar nggak ada? Itu kesalahan. Jangan diuniversalkan dong. Islam itu agama yang damai. Tapi ternyata di masyarakat kita banyak mu'alaf yang bukan dari hatinya. Karena perkawinan. Misalnya seorang perempuan mencintai laki-laki non-muslim. Orang tuanya nggak setuju. Orang tuanya bilang kalau cowok lu masuk Islam baru mamah kawinin. Tuh, gara-gara cewek kalau nikah. Ini karena perkawinan. Cowok gara-gara cewek baru nikah, baru masuk Islam. Itu karena perkawinan. Artinya tidak dari hati. Tidak mustahil. 2-3 bulan, setahun, 2 tahun mereka akan kembali. Bahkan tidak mustahil anak kita ditarik oleh mereka masuk ke sana. Itu yang harus kita hati-hati. Karena musibah yang sangat besar. Kalau anak Anda akan menikah, dia murtad dari agama kita. Itu musibah yang sangat besar. Tapi seandainya anak Anda mau nikah, dia ketabrak, dia meninggal. Itu musibah kecil. Di alam akhirat pasti bertemu kita dengan mereka. Makanya seorang mukmin punya kewajiban kepada mu'alaf, menuntun, membimbing mereka, memberikan kecukupan minimal buat makan dan pakaian, karena mereka biasanya dibuang oleh keluarga mereka. Itulah yang dikerjakan oleh seorang mukmin kepada orang yang mu'alaf. Iya, baik itu dia tausiah mama untuk tema kita di pagi hari ini, peran mukmin terhadap mu'alaf. Setelah ini, ibu-ibu yang ada di sini boleh bertanya, dipersiapkan saja pertanyaannya. Sekarang kita harus break sebentar dan kembali lagi di sini di Mama dan A. Insya Allah.